Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Cempaka Paramita selaku dosen pengampu pengantar manajemen kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan brand kita yaitu brand Bose. Izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan anggota saya. Saya Gerardo Jaya Novanda, menjabat sebagai CEO perusahaan. Yang pertama ada Yusuf. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad Irfan. Saya menjabat sebagai manajer sales dan manajer marketing. Yang kedua ada Nabila Wanda. Perkenalkan, nama saya Nabila Wanda, menjabat sebagai Manager Human Resource. Perkenalkan, nama saya Harijal Bibuna, menjabat sebagai General Manager. Perkenalkan, nama saya Dia Ari Andini, saya menjabat sebagai Manajer Human Resource. Perkenalkan, saya Davananda Wahyudjarto, menjabat sebagai Manajer Operasional. Yang terakhir ada Cindy. Perkenalkan, saya Cindy Wahyuni, saya menjabat sebagai Manajer Finance. Selanjutnya ada profil singkat perusahaan. Jadi, yang pertama ada nama perusahaan. Bose adalah salah satu merek sepatu sneakers terkenal yang berasal dari Indonesia dan bermarkas di Jember, Jawa Timur. Bose sendiri didirikan pada tahun 2022 oleh kelompok 2 dengan PT Oblix Indonesia sebagai distributor dan produksi resmi brand Bose. Jadi mengapa kita mengambil nama Bose? Karena sesimpel Bose mudah diucapkan tetapi juga unik. Yang kedua ada sejarah pendirian. Sejarah pendirian brand Bose didasari oleh komunitas yang menyukai olahraga ekstrim sepeda kayu yaitu BMX. Di tengah maraknya merek beredar di pasaran yang memproduksi sepatu untuk cabang olahraga sepak bola atau basket, Bose memilih jalur yang berbeda. Bose melihat peluang pangsa pasar yaitu adanya komunitas BMX yang masif juga mendunia, khususnya Indonesia. Komunitas ini telah menciptakan target pasar karena kita kurang mendengar merek yang identik dengan BMX. Selanjutnya Bose akan melaunching 3 produk baru. Yang pertama ada Bose Authentic, jenis sepatu original pertama dengan desain yang simple, berwarna hitam, dan berkesan elegan. Yang kedua ada Bose Authentic Slip-On, jenis sepatu original kedua dengan konsep sederhana dan anti-ribet. Yang ketiga ada Bose Canvas Hike 99 Pro Bikers. Sepatu ini memiliki model hike dengan berbahan kanvas, namun memiliki tekstur yang lembut, yang nyaman saat digunakan, guna untuk melindungi ankle kaki, tetapi memiliki gaya yang kasual. Selanjutnya ada posisi perusahaan. Posisi brand Bose adalah bisnis yang menjanjikan dan akan menjadi booming mengingat kita menawarkan sebuah merek bagi komunitas BMX. Karena para pesaing seperti Vans, Surf, dan Billabong hanyalah sebatas melebarkan brand mereka dengan mensponsori BMX, bukan menjadikannya target pasar utama mereka. Jika dihadapkan dengan persaingan produk dan clothing lokal, produk Bose pastilah bersaing karena lebih mementingkan kualitas dengan harga terjangkau. Profit utama perusahaan juga dapat dipastikan 80% berasal dari kalangan komunitas BMX karena telah menjadi loyal customer kita. Selanjutnya ada analisis perusahaan dilanjutkan oleh teman saya. Lingkungan internal perusahaan. Yang pertama ada pekerja atau karyawan. Perusahaan Bose ini dimulai dari proses rekrutmen dan seleksi. Bagian penanggung jawab rekrutmen dan seleksi karyawan adalah manajer personalia. Jika perusahaan Bose membutuhkan karyawan, maka akan memasang iklan lowongan kerja lewat media online.
Untuk persyaratannya yaitu minimal lulusan SMA, memiliki figur untuk terus berkembang, disiplin, serta haus akan pengetahuan. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dapat dilakukan di pelatihan setiap 6 bulan sekali pada beberapa staf, sehingga karyawannya mempunyai keahlian yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Yang kedua yaitu Dewan Direksi atau Dewan Komisaris. Yang pertama ada Chief Executive Officer, yaitu Gerardo Jaya Novanda. Yang kedua ada General Manager, yaitu Harizal Habibuna. Yang ketiga ada General Human Resource, yaitu Dia Ari Andini dan Nabila Wanda. Yang keempat ada Manager Sales dan Marketing, yaitu Yusuf Muhammad. Yang selanjutnya ada Manager Operasional, yaitu Dava Nanda. Yang selanjutnya Manager Finance, yaitu Cindy Dwi Wahyuni. Dan yang terakhir Manager Desainer, yaitu Farhan Putra. Yang ketiga pemegang saham perusahaan BOSE. Yang pertama ada saham Treasury PT Obelik Indonesia sebesar 59%. Yang kedua PT Sariguna Primatirta Jember sebesar 16%. Yang ketiga PT Harapan Abadi Tekstil Indonesia atau disebut juga HATI sebesar 18%. Yang terakhir ada pemerintah daerah Kabupaten Jember sebesar 7%. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lingkungan eksternal perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan eksternal mikro. Yang pertama ada pesaing. Saat ini banyak sekali perusahaan sepatu yang menghadirkan brand-brand terkenal seperti Nike, Adidas, Converse, Vans, dan masih banyak brand-brand lainnya. Tentunya dengan inovasi terbaru dan lebih mengutamakan perkembangan fashion terbaru. Brand-brand yang menjadi pesaing BOSE sudah terkenal di kalangan masyarakat karena mampu membangun brand awareness yang baik di masyarakat, yaitu dengan promosi dalam bentuk desain, gambar, iklan, serta menggunakan influencer dan juga artis-artis terkenal dunia yang mampu membangun brand awareness dan sudah diingat oleh masyarakat. Selanjutnya ada langganan atau customer. Langganan atau customer brand BOSE merupakan komunitas sepeda kayu BMX yang merupakan target pasar utama brand BOSE. Mengingat banyaknya penggemar BMX serta sedikitnya pesaing untuk brand sepatu yang menjadikan komunitas BMX sebagai target utama customer. Selain komunitas BMX, para customer lain juga dapat memakai brand sepatu BOSE karena BOSE juga dirancang dengan model yang casual yang cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada supplier. Brand BOSE menggunakan standar material yakni polyurethane sebagai alas kaki dengan bahan yang keras yang berada pada bagian dalam insole. Brand BOSE bekerja sama dengan PT Huntsman Indonesia sebagai pemasok bahan baku utama alas kaki yaitu polyurethane. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Selanjutnya ada tenaga kerja. Brand BOSE merekrut kurang lebih 200 karyawan yang sudah tersebar di seluruh cabang dan outlet BOSE di seluruh Indonesia. Karyawan BOSE sendiri merupakan karyawan pilihan yang sudah ahli di bidangnya, khususnya petinggi atau para manajer yang membawai setiap divisi yang ada pada struktur organisasi brand BOSE. Mereka sudah memiliki pengalaman dan keahlian yang mumpuni di setiap divisi masing-masing. Selanjutnya ada keuangan. Sumber keuangan brand BOSE yang utama berasal dari penjualan sepatu brand BOSE sendiri. Setiap pasang sepatu brand BOSE dibanderol mulai harga 200.000 sampai 400.000. Total keuntungan brand BOSE dari seluruh outlet brand BOSE setiap bulannya mencapai sekitar 1 sampai 1,5 miliar per bulan. Dengan target pasar utama customer yaitu komunitas BMX. Karena modelnya yang casual, brand BOSE juga dapat digunakan sehari-hari dan tentunya masyarakat awam pun dapat menggunakan brand BOSE juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu instansi pemerintah. Kaitan antara instansi pemerintah dengan brand BOSE terutama dalam bidang politik dan hukum.
Setiap brand memiliki kedudukan di dalam hukum dengan segala hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Dasar hukum bagi sebuah brand yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek. Instansi pemerintah masih sangat berkaitan dengan brand Bose, apalagi maraknya pemalsuan yang mengakibatkan banyaknya merek-merek sepatu terkenal, terutama brand Bose yang banyak dijual di pasaran. Meskipun palsu, tetapi masih banyak juga yang membeli. Apabila tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan penurunan laba dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap brand Bose. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang eksternal makro dari perusahaan Bose. Yang pertama yaitu variabel ekonomi. Sebuah industri karena harus memberikan biaya hingga bisa produktif. Yaitu ekonomi mempengaruhi sangat vital dalam sebuah industri karena harus memberikan biaya yang dikeluarkan dari bahan baku hingga proses produksi tanpa mengurangi hasil produksi demi menjaga kualitas dari para pesaing dan pemasok. Lalu kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi termasuk bagian terpenting dalam pengelolaan industri, yaitu dengan menaikkan kualitas produksi dengan menggunakan teknologi yang canggih sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial. Faktor sosial memiliki pengaruh daya saing model sepatu antar individu dan dari keinginan untuk tampil beda dan menawan antar komunitas maupun masyarakat menjadi nilai di lingkungan sosial. Lalu yang D, variabel politik dan hukum. Variabel politik dan hukum dalam industri sepatu ini tidak memiliki pengaruh besar karena jika adanya perubahan kondisi politik dan hukum tidak ada hubungannya dengan industri sepatu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagaimana perusahaan Bose bisa mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dari brand Bose sendiri mempengaruhi pekerja atau karyawan, yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sesuai di bidangnya. Selain itu, terdapat pemegang saham perusahaan lain yang menambahkan modalnya di brand Bose dapat menikmati keuntungannya. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan eksternal. Brand Bose mempengaruhi para pesaing, customer, supplier, keuangan, dan faktor eksternal lain yang dapat menjadikan brand Bose sendiri menentukan arah dan pilihan perusahaan yang akan diambil ke depannya. Selain itu, selain mempengaruhi, brand Bose juga dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internalnya sendiri tanpa adanya pekerja, karyawan, dewan direksi, serta pemegang saham, brand Bose tidak akan berkembang dan kinerja perusahaan tidak akan berjalan. Bahkan brand Bose dapat dikatakan tidak ada. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang menjadi pendukung lingkungan eksternal dapat menjadi daya dukung untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya ada etika bisnis dan CSS perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan membahas etika bisnis dan CSR perusahaan Bose. Etika bisnis di sebuah perusahaan sangat diperlukan agar tujuan perusahaan tersebut tercapai dan terciptanya usaha bisnis yang sehat dengan memberikan batasan-batasan bagi para pelaku bisnis, serta memberi dorongan moral dengan baik demi tujuan bersama perusahaan. Sedangkan di perusahaan Bose sendiri telah menerapkan beberapa etika bisnis demi tercapainya suatu tujuan. Di antaranya yang pertama, bertanggung jawab dalam menjalani tugas yang telah diberikan. Yang kedua, setiap karyawan wajib bertingkah laku jujur. Yang ketiga, wajib menghormati karyawan yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, wajib mengikuti acara-acara perusahaan seperti rapat antar karyawan, seminar, dan yang lainnya. Lalu yang kelima, seluruh karyawan wajib datang tepat waktu. Dan yang terakhir, setiap karyawan wajib berpakaian rapi.
Lalu yang kedua ada program CSR perusahaan. Yang pertama ada bidang ekonomi. BOSE selaku perusahaan sepatu memiliki langkah ke depan dalam program CSR bagi para UMKM sepatu brand lokal. Rencana kegiatan program ini adalah dengan membuka bazar ataupun stand-stand di tengah kota yang bertujuan mempromosikan brand lokal yang masih belum terlalu memiliki nama. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tidak memungut biaya, dan para pengusaha brand lokal tersebut hanya membawa beberapa produknya untuk diperjualbelikan. Jadi, diharapkan dengan adanya program ini, para UMKM bisa mendapat perhatian dari calon konsumen. Lalu yang kedua ada bidang pendidikan. BOSE memiliki program CSR di bidang pendidikan, yaitu dengan memberikan bantuan berupa sepatu sekolah bagi pelajar yang kurang mampu. Jadi dari salah satu tim brand BOSE akan mendatangi sekolah-sekolah, lalu mendata siapa saja anak yang kurang mampu. Kemudian dari pihak BOSE akan memberikan bantuan kepada anak tersebut berupa sepatu dan diharapkan dapat meringankan beban orang tua serta bisa menumbuhkan semangat untuk belajar lebih baik ke depannya. Lalu yang ketiga ada bidang sosial. Program sosial brand BOSE memberikan bantuan berupa 1.000 paket sembako kepada orang yang membutuhkan. BOSE memberikan bantuan paket sembako terdiri dari beras, gula, telur, minyak goreng, dan diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa sedikit meringankan beban warga yang ekonominya belum tercukupi. Program ini diselenggarakan setiap 1 bulan sekali dengan berbagai daerah tertentu. Dan pelaksanaannya berkoordinir dengan pejabat setempat terkait siapa saja warga yang pantas mendapatkan bantuan. Lalu yang keempat, bidang kesehatan. Sebagai wujud peduli terhadap masyarakat, BOSE meluncurkan program pengobatan gratis dengan bekerjasama dengan para instansi terkait. Target utama pengobatan gratis ini warga atau masyarakat sekitar daerah perusahaan. Dan nantinya akan ada penyuluhan rumah ke rumah dengan memberikan pemeriksaan kesehatan. Dengan diadakannya program ini, diharapkan masyarakat sekitar perusahaan dapat terbantu mengenai kesehatan. Lalu yang terakhir, bidang lingkungan. Program CSR di bidang lingkungan sendiri, BOSE meluncurkan program penanaman 1.000 pohon dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga masyarakat setempat. Kegiatan penanaman 1.000 pohon ini bertujuan sebagai upaya penyelamatan lingkungan seperti antisipasi banjir, tanah longsor, pemulihan lahan kritis, serta penyelamatan krisis air bersih. Program ini dengan cara menyalurkan bibit-bibit pohon kepada masyarakat yang nantinya melaksanakan penanaman secara gotong royong. Diharapkan ke depannya program ini bisa mencegah bencana banjir, tanah longsor, krisis air yang berkepanjangan, serta dapat menyediakan oksigen bagi makhluk hidup. Selanjutnya disampaikan dengan rekan saya. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Di sini perusahaan BOSE memiliki visi misi yaitu visi membangun BMX bike track shoes yang terbaik dan berkualitas. Sedangkan yang misi yang pertama menciptakan produk sepatu yang aman dan nyaman untuk pengguna olahraga BMX. Yang kedua, menjadikan branding BMX bike track shoes yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mampu menyediakan variasi pilihan sepatu yang sesuai dengan tren masa kini. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi bisnis. Yang pertama, kekuatan atau yang strength. Yang pertama, memiliki berbagai style sepatu olahraga BMX. Yang kedua, mempunyai teknologi yang maju dan inovatif sehingga mampu membuat sepatu olahraga BMX ini sangat nyaman digunakan. Yang ketiga, beberapa pembuatan sepatu olahraga BMX ini menggunakan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada kekurangan atau weakness. Harga masih kurang relatif terjangkau. Yang kedua, popularitas masih belum setinggi pesaing yang lain. Yang ketiga, produk hanya diperuntukkan pengguna sepatu olahraga BMX. Yang ketiga, ada peluang atau opportunity. Yang pertama, brand ini dapat berekspansi ke pasar-pasar yang berkembang. Yang kedua, adanya kesempatan untuk dapat menembus ke pasar-pasar internasional. Yang ketiga, menjadi salah satu brand sepatu yang mentargetkan produknya pada komunitas BMX atau olahraga BMX. Yang keempat, ada ancaman atau threat. Yang pertama, persaingan harga yang cukup ketat dengan pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua, memungkinkan adanya produk peniru dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, persaingan yang ketat di pasar.
Selanjutnya ada strategi bisnis sesuai dengan analisis SWOT. Yang pertama, memberikan produk yang lebih berkualitas, nyaman, dan aman untuk olahraga BMX supaya tidak dapat ditiru. Yang kedua, membuat beberapa promosi supaya brand sepatu tersebut dapat diketahui oleh orang banyak sehingga bisa lebih populer di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan brand sepatu olahraga BMX yang berbeda daripada yang lain sehingga dapat bersaing sampai menembus pasar-pasar internasional. Selanjutnya akan diserahkan rekan saya. Struktur organisasi perusahaan BOSE. Yang pertama ada Gerard Jaya yang menjabat sebagai CEO, mempunyai tugas yaitu sebagai pemimpin dan penanggung jawab atas berjalannya sebuah perusahaan, sebagai pengambil keputusan penting, sebagai pembuat kebijakan dalam sebuah perusahaan, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Yang di bawahnya ada Harizal Habibuna yang menjabat sebagai General Manager, mempunyai tugas yaitu ikut serta dalam pembuatan kebijakan dan mengembangkan perusahaan, melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, melakukan pengarahan kepada setiap departemen divisi, agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Lalu ada Diah Ariandini dan Nabila Wanda yang menjabat sebagai Manajer Human Resource, yang bertugas untuk menyeleksi dan merekrut calon karyawan, mengevaluasi dan mengembangkan SDM yang ada di dalam perusahaan, dan memberi gaji kepada karyawan. Lalu ada Yusuf Muhammad yang menjabat sebagai manajer sales dan marketing. Tugasnya yaitu memberikan solusi atas komplainan customer, memberikan pengawasan terhadap penjualan, melaksanakan rencana dan strategi penjualan. Lalu ada Dava yang menjabat sebagai manajer operasional. Tugasnya yaitu menghapus biaya pengeluaran yang tidak perlu, mengontrol pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi, dan menyusun anggaran divisi operasional. Lalu ada Cindy Dwi yang menjabat sebagai manajer finance. Tugasnya yaitu mengelola dan mengontrol dana anggaran sesuai rencana, mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan, dan menganalisa keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir ada Farhan Putra, yaitu sebagai manajer desainer. Tugasnya membuat ide atau rencana desain sesuai dengan selera pasar, mengkoordinasikan rapat departemen dan berkolaborasi dengan tim maupun departemen lain untuk mencapai tujuan desain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami para eksekutif brand BOSE. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan maupun jika dalam penyampaian terlalu cepat dikarenakan terkendala limit waktu. Mohon dapat dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.